Gadis itu mulai berlari sekuat tenaga. Namun dengan kekuatannya, cara lolos dari cengkeraman 3 orang mesum. Pada akhirnya, gadis itu dirampas kepolosannya. 3 detik kemudian, gadis lemah itu berjalan keluar ruangan. Dia ingin menjauh dari kelompok orang mesum ini sesegera mungkin. Sebelum berangkat, salah satu setan memberikan 3 koin padanya. Dan dengan sinis mengatakan bahwa, ini adalah kompensasi atas ketidakbersalahannya. Orang cabul puas dengan wajah cerah. Berdiri di balkon sambil mengagumi hasil rampasannya. Setelah itu gadis itu tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia duduk di depan pintu dan menangis dengan keras. Mendengar suara itu, sang kakek pun segera menghampiri. Melihat keponakannya yang kurus kering dan luka di paha, segera menyadari bahwa keponakannya itu pasti telah dianiaya. Jadi setelah mengetahui nama ketiga setan tersebut, dia segera pergi ke rumah mereka bersama polisi. Ruangan itu penuh dengan jejak gadis itu. Dan ada spray yang berlumuran darah. Bahkan dengan bukti yang sangat kuat, 3 roh jahat dilepaskan lagi tanpa dosa. Karena salah satu dari mereka, putra kepala polisi. Anda salah orang, Sheriff. Jadi mengapa mereka melakukannya dengan benar? Akan kubuktikan padamu bahwa aku mampu melakukannya, tunggu saja. Sejak saat itu, gadis itu mengunci dirinya di kamar mandi setiap hari. Gunakan air bersih untuk membersihkan tubuh Anda secara terus-menerus. Cobalah untuk menghapus kenangan-kenangan kotor itu. Tetapi ini tidak dapat menyembuhkan luka emosionalnya. Kakek tidak tega melihat cucunya begitu sedih. Dia harus menghukum setan-setan ini. Jadi dia membawa keponakannya ke kantor polisi lagi, untuk menambahkan bukti lebih lanjut. Tapi penyelidik tercela ini, jelas disuap oleh kepala suku, memaksa gadis itu untuk menandatangani risalah perdamaian lagi. Apakah kamu terbelakang? Kemudian sang penyelidik melangkah lebih jauh. Semua yang terjadi, pasti ini disebabkan oleh si gadis yang tamak akan kecantikan si cabul. Akhirnya serahkan semua tanggung jawab pada gadis itu. Gadis itu benar-benar tidak bisa mendengarkan lagi. Ingin meninggalkan tempat ini yang penuh dengan orang-orang berbulu domba tapi berhati serigala. Tiba-tiba dihentikan oleh penyidik. Apakah menurutmu aku akan bermimpi menikahi seorang penjahat? Awalnya datang untuk menambahkan bukti. Dipermalukan tanpa diduga oleh penyidik seperti itu. Kakek merasa sangat tidak berdaya. Lihatlah orang-orang mesum di luar sana yang hidup bebas. Hatinya penuh dengan kemarahan. Jadi dia mengeluarkan seragam militer yang sudah lama disimpannya. Cari bantuan dari jaksa setempat. Namun berhadapan dengan veteran terhormat ini, jaksa hanya berbicara tanpa rasa hormat. Tidak ada keberatan lebih lanjut. Jelas berdasarkan ini, bisa dikatakan bahwa kejahatan tidak terjadi. Mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi negara. Sekarang kakek sedang diganggu. Negara tidak hanya mengabaikan, namun juga menggunakan posisi untuk membantu orang jahat menyembunyikan kejahatannya. Jadi kakek bertengkar hebat dengan mereka. Sebut saja mereka sampah. Kemudian dengan marah meninggalkan kantor kejaksaan. Sejak saat ini, kakek tidak lagi mengharapkan siapapun. Dia memutuskan untuk membunuh iblis-iblis itu sendiri untuk membalaskan dendam keponakannya. Lalu kakek pergi ke pedesaan, jual rumah lama yang sudah lama tidak ditinggali untuk mendanai balas dendam. Lalu datanglah pasar malam tua. Melalui koneksi veterannya, beli senapan runduk dari pedagang kaki 5. Penjual itu sangat menghormati kakeknya. Hanya karena dia seorang veteran. Jadi senapan runduk harganya $5.000. Dijual kepadanya seharga $1.800. Bahkan pedagang kaki 5 pun tahu bagaimana menghormati pilar-pilar bangsa. Namun para pejabat tidak menganggapnya sebagai apa-apa. Harus menjadi veteran yang lembut. Menjadi iblis pendendam. Kemudian kakek kembali ke rumah. Tak disangka menemukan setumpuk uang di atas meja. Setelah bertanya, saya mengetahuinya. Dibawa oleh sutradara, dia ingin menggunakan uang untuk membantu putranya menyelesaikan masalah ini. Mendengar hal itu, sang kakek pun tiba-tiba menjadi marah. Kamu seharusnya melemparkan koin-koin ini ke wajahnya. Biarkan saja dia. Dia harus hidup dalam kesakitan selama sisa hidupnya. Aku akan melemparkannya ke wajahnya. Lalu sang kakek mengetuk pintu rumah direktur. Lemparkan uang ini ke wajahnya. Saat makan nasi, sang keponakan mengatakan bibinya telah kembali ke kampung halamannya. Tinggalkan kunci rumah dan minta mereka untuk merawat burung kecil itu. Hal ini membuat kakek gembira. Tidak ada waktu makan, langsung ke rumah bibi. Karena jendela bibiku, setiap gerakan orang mesum itu dapat terlihat jelas. Ini adalah posisi penembak jitu yang sangat bagus. Jadi malam itu, kakek diam-diam mengangkut senapan runduk ke rumah bibi. Keesokan harinya ketika aku melihat ketiga orang mesum itu pulang ke rumah, dia segera bersembunyi di balik tirai. Saat itu mereka sedang duduk di balkon sambil tertawa dan berbincang riang. Tapi tidak tahu kalau ada senjata ditujukan pada alat kelamin salah satu dari mereka. Kakek tidak langsung membunuhnya, tapi biarkan dia mati perlahan karena kesakitan. Lalu segera bersihkan tempat kejadian. Ambil kerang di lantai, meninggalkan rumah bibi seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika ambulans tiba, orang mesum itu kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bantuan darurat. Hari berikutnya, kakek mulai berakting lagi. Ia memanfaatkan momen ketika orang mesum itu sedang mengemudi dan hendak pergi.
Arahkan skop secara perlahan sebanyak 8 kali ke tangki bensin. Kebakaran besar segera terjadi, meskipun si cabul itu tidak meledak sampai mati. Namun api itu begitu hebat di alat kelaminnya. Cukup untuk membuat paruh kedua hidupnya menjadi kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Lalu kakek berkeringat deras. Bergabunglah dengan kerumunan yang penasaran di tempat kejadian. Tanpa diduga masih diperhatikan oleh seorang polisi. 2 orang mesum terbunuh berturut-turut. Sutradara menyadari, pastilah orang tua itu, tetapi dia tidak punya cukup bukti. Jadi dia membawa orang-orang ke rumah kakeknya untuk mencari. Tapi melihat-lihat sekitar, bahkan sehelai rambut pun tidak ditemukan. Siapakah yang mengira pada saat itu? Bibi tiba-tiba kembali dari pedesaan, minta kuncinya ke kakek. Melihat orang tua itu tergagap, sutradara merasa ada sesuatu yang salah. Jadi, aku pergi bersama bibiku ke rumahnya untuk mencari. Senjata kakek disembunyikan di lemari. Dia begitu takut hingga tangannya gemetar. Tapi setelah mencari-cari di lemari, di dalamnya hanya ada satu gulungan kertas. Senapan runduknya telah hilang. Kakek bahkan tidak tahu kenapa. Kau berhasil, kan? Aku tahu itu kamu. Dengarkan di sini, Avenger. Jika terjadi sesuatu pada anakku, kau pasti mati. Kepala suku melihat bahwa senjatanya tidak ada. Takut sesuatu yang buruk telah terjadi pada anakku. Harus segera membawa orang tersebut pulang. Tapi mengetik selamanya, tidak ada jawaban dari dalam. Kamera Kolonel, apa yang akan Anda lakukan? Kolonel mengumumkan. Sutradaranya tertembak di jantung oleh seseorang di dalam. Setelah memaksa membuka pintu, saya menemukan. Ternyata putranya yang menembaknya. 2 orang tewas berturut-turut. Orang cabul itu ketakutan setengah mati. Karena dia takut kakeknya akan datang mencarinya untuk membalas dendam. Jadi dia secara tidak sengaja menembak ayahnya, yang merupakan direktur. Sekarang membalaskan dendam keponakannya. Tetapi ada satu hal yang tidak dia mengerti. Kemana perginya senapan rundukku? Sampai suatu hari, tetangga polisi tiba-tiba memanggilnya ke rumahnya. Keluarkan senapan runduk yang tersembunyi di lemari. Ternyata para tetangga sudah tahu dia pelakunya. Dia takut kepala suku akan datang menggeledah rumahnya. Jadi saya diam-diam mengambil kuncinya dan membawa pergi pistolnya. Dan katakan padanya semuanya sudah berakhir. Katakan padanya agar hidup baik-baik saja dengan cucunya di masa depan. Menemukan senjata itu bagaikan beban yang terangkat dari pundaknya. Dia tidak pernah merasa sesantai ini. Akhir cerita, keponakan di kamar menyanyikan lagu-lagu Soviet lama akordeon yang sepi. Dia mendengar air mata jatuh tanpa suara. Air mata tak hanya karena rasa iba terhadap luka sang anak, namun juga kesedihan atas runtuhnya usia ideal. Negara ini pernah dilindungi dengan darah. Sekarang sang pahlawan menjadi binatang yang terpojok. Dan jawabannya adalah ini, kebebasan tetangga polisi untuk menemukan. Itu merupakan izin atas tindakannya dan otoritas laki-laki. Menyembunyikan ketidakberdayaan dalam menghadapi kegagalan institusi. Sutradara mengadopsi akhir yang ikonik ini. Mengangkat dendam pribadi menjadi tuduhan tajam tentang penyakit modern. Dalam kritik dingin terhadap realitas. Meninggalkan hadirin dengan pemikiran mendalam tentang keadilan dan iman. Klik ikuti, membawa Anda melihat dunia yang berbeda. Videonya ada di sini. Sampai jumpa lain waktu.